Dialog kita kembali lanjutkan. Tadi sebelum kita memulai dialog, kita juga Pak Hanif, kita juga sudah menyimak beberapa poin begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 8%. Tadi juga dibilang suku bunga 7,5%. Kita ingin tahu inflasi dan juga rupiah, prediksi dari Mandiri seperti apa di tahun ini? Inflasi sepertinya 5%. Dari awal kita memperkirakan dari awal tahun di level 5% ya, plus minus 1%. Tapi mungkin minus 1%-nya agak sulit tercapai, jadi mungkin antara 5 sampai 6%. 5 sampai 6%, artinya untuk rupiah? Rupiah di level-level seperti sekarang lah ya, 11.500, 12.000 ya. Kita harus tetap dorong, Indonesia itu harus tetap dorong ekspor. Kalau kita bicara instrumen investasi, ibaratnya kita kan tidak harus menaruh telur dalam satu keranjang begitu ya. Kita lihat juga tadi juga sempat disinggung mengenai deposito, ada dolar, ada emas, ada saham, ada reksadana campuran, reksadana, ada juga obligasi. Bagaimana Anda melihat proyeksinya ke depan ini? Saya setuju sama yang tadi di awal di informasi di awal tadi ya. Informasi di awal ya. Kalau untuk jangka panjang ya taruh di saham ya. Kita nggak pernah tahu harga saham itu kapan naik, kapan turun. Tapi dalam jangka panjang harga saham itu akan naik ya. Apalagi Indonesia pertumbuhan ekonominya selalu di atas 5%. Dan itu sangat positif korelasinya dengan pertumbuhan di ekonomi, maksudnya di mikronya di perusahaan gitu ya. Earnings per share setiap tahun juga naik. Ya. Artinya apa? Itu kan potensi kenaikan harga saham ya. Nah, harga saham ini juga akan naik ya dalam jangka panjang. Kan ada inflasi. Inflasi itu siapa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Yang menikmati siapa? Kan produsen. Ya kan? Kalau inflasi berarti kan harga barangnya naik. Berarti kan pendapatan perusahaan naik, itu satu. Yang kedua, artinya pertumbuhan ekonomi juga bergerak cepat begitu. Iya, ya artinya inflasi itu baik buat perusahaan, artinya buat produsen. Pendapatan karena naik gitu. Emiten juga pendapatannya naik, dan itu harga sahamnya pun akan. Jadi earnings per share-nya kan naik. Yang kedua, apalagi di negara seperti Indonesia, kita kan jumlah penduduknya tumbuh. Udah gitu yang menengah bertambah begitu ya. Bertambah, berarti kan permintaan terhadap barang-barang atau jasa itu kan naik gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan harga saham dalam jangka panjang juga naik gitu. Kalau tahun ini IHSG kira-kira ada di level berapa kalau dari Mandiri Asset Management? Kita ngelihatnya di level kayak sekarang ini ya, sampai mungkin 5.200 ya. Kalau misalnya pemilunya berjalan baik, terus kabinetnya itu lebih diterima oleh masyarakat pemodal, itu bisa mungkin ke 5.500. Baik Pak Hanif, sebelum kita menutup perjumpaan kita, ada tips-tips khusus nggak sih dari seorang Anda begitu untuk para pemirsa di rumah yang kemudian sedang merencanakan untuk investasi begitu tahun ini? Ya yang tadi, kalau untuk jangka panjang ya berinvestasilah di saham, tapi rutin aja. Ya. Apalagi kalau kita nih masyarakat kita kan adalah pegawai dan juga pengusaha ya. Artinya apa? Kita ini kan fixed income earner. Kalau kita fixed income earner, kita sisihkan, kita harus sisihkan sebagian itu untuk investasi untuk jangka panjang. Dan pahami tadi juga disebutkan tujuannya apa gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk pendidikan anak ya, dan mungkin masih 6-7 tahun lagi ya. Of course itu harus di reksadana saham. Di reksadana saham. Ya, tapi kalau kita ada punya kebutuhan yang jangka pendek, ya jangan coba-coba di reksadana saham. Gitu. Apa karena itu? Ya di reksadana pasar uang, ya. Bahkan mungkin kalau dalam jangka pendek yang saya katakan mungkin setahun 2 tahun ya. Untuk di obligasi sekarang tuh masih agak rentan ya, karena yield obligasi selama tingkat bunga masih tinggi, maka yield obligasinya masih tinggi juga. Gitu. Masih karena ada volatility jadinya. Kalau untuk emas kedepannya gimana nih Pak? Katanya tadi selama 3 tahun katanya tidak terlalu signifikan. Saya waktu beberapa minggu yang lalu sempat bikin kumpulin data, terus saya bandingin pertumbuhan antara emas, terus indeks harga saham gabungan dan juga currency ya. Dalam jangka panjang
harga saham itu Saham ternyata tetap ya? tetap Oke. lebih tinggi gitu. Berarti saham yang sekarang sedang perlu dilirik begitu ya Iya. kalau kita punya banyak instrumen investasi. Iya. Baik, kalau kita simpulkan sektor-sektor yang menarik di tahun ini ada seperti bilang tadi consumer, infrastruktur, staple goods dan juga komoditi khususnya CPO ya. Iya, Baik. saya rasa juga media juga masih Media, menarik karena oke. demografi ya masyarakat kita spending sekarang kan. Gitu. Baik. Termasuk televisi ya media lah. Baik, terima kasih Pak Hanif telah sharing bersama kami. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Sama.